Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Omar disiapkan. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar sejarah. Sebelum itu akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Abdullah Arkan Kamil. Oke, Agus Guntur, Ahmad Fadlan Ashari, Ahmad Hafiz, Almeira, Araria, Arka Wiratama, Aya Novalita, Bayu Mukti Wicaksono, Bintang Mulia Pratama, Danang Setiawan, Dayan Rasya Ramadan, Dias Damariski, Dimas Zikri Islami, Fatan, Fayi Adli Nugroho, Geishar, Mahesa Omar, Maulana Anggara, Muhammad Bima Gofaroli, Muhammad Rifai, Muhammad Abdul Latif Susilo, Muhammad Afif, Muhammad Emir, Muhammad Fahri, Muhammad Faras Aziz, Muhammad Fatih Rishad, Muhammad Faza Afriansyah, Naufal Rafa Ibrahim, Rama Elang, Rifanti, Suhail, Syadrina, Zaki Firza. Sakit apa ya nih Zaki? Oke, sakit. Baiklah, kali ini kita akan belajar sejarah. Sejarah itu apa anak-anak? Seru, asik, menyenangkan. Oke, nah minggu lalu kita udah belajar tentang teori kedatangan manusia purba. Yang pertama ada teori out of Yunan, teori out of Taiwan, teori out of Afrika, dan teori Nusantara. Dilanjutkan dengan pembelajaran kedatangan atau persebaran manusia purba di Indonesia. Ada 3. Yang pertama ialah Papua Melanesoid, yang kedua Proto Melayu, dan yang ketiga ialah Deutero Melayu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rempah-rempah. Oke, ada yang tahu rempah-rempah itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Ayo, rempah-rempah itu apa yang biasanya ada di dapur-dapur yang digunakan oleh mamah kalian atau ibu kalian? Ayo, Arka, rempah-rempah itu apa aja, Arka? Rempah-rempah, cengkeh, pala, lada. Oke, betul. Nah, kali ini kita akan belajar rempah-rempah. Awalnya nih, rempah-rempah yang digunakan oleh bangsa Romawi, Yunani, dan Mesir itu berasal dari India dan Sri Lanka. Nah, di India rempah-rempahnya nih yang diambil ada lada. Sedangkan kalau di Sri Lanka itu ada kayu manis. Lambat laun nih, awalnya kan dari India dan Sri Lanka.
Tapi di India dan di Sri Lanka itu kurang lengkap, tidak selengkap yang ada di Nusantara. Makanya lambat laun nih orang-orang mulai mencari nih ke Nusantara untuk mengambil apa? Rempah-rempah. Nah, kemudian nih dari sekian banyaknya rempah-rempah, ada cengkih, pala, lada, jahe, kunyit dan sebagainya. Di Nusantara itu ada 3 jenis rempah. Yang pertama ada pala, yang kedua ada cengkih, dan yang ketiga ada lada. Kalau pala nih, pala kebanyakan ditemukan di Pulau Banda. Kalau cengkih banyaknya ditemukan di Ambon dan Ternate. Sedangkan lada paling banyak ditemukan di Banten, Sumatera bagian selatan, dan Aceh. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, yang pertama nih pala nih. Awalnya di abad ke-16 dan abad ke-17, pala ini banyak ditemukan di Kepulauan Banda. Banyak nih pala ditemukan di Kepulauan Banda. Sampai-sampai nih karena pala tuh cuma ditemukan di Kepulauan Banda, akhirnya Banda ini jadi rebutan oleh orang-orang Eropa. Karena apa? Karena mereka ingin memonopoli, mendominasi perdagangan. Apa nih? Perdagangan apa? Pala. Oke, kita lanjut nih di cengkih. Cengkih pada abad ke-17 hanya dapat ditemukan di Kepulauan Maluku. Namun, 1 abad setelahnya, cengkih mulai meluas nih. Bukan cuma di Maluku, tapi keluar Kepulauan Maluku mulai banyak nih ditemukan cengkih. Khasiatnya cengkih itu apa sih? Nah, khasiatnya cengkih itu digunakan sebagai antibakteri dan penghilang rasa sakit. Oke. Kemudian kita lanjut ke rempah ketiga, yakni lada. Lada dulunya di zaman Mesir kuno digunakan sebagai pembalseman atau pengawet mayat. Tetapi ketika di masa bangsa Arya, lada ini digunakan sebagai obat-obatan. Dari sini paham? Oke, kita lanjut. Nih manfaat rempah-rempah. Yang pertama obat-obatan, yang kedua pengawet, yang ketiga penghangat, keempat wangi-wangian, terakhir bumbu masakan. Nah, biasanya nih yang paling utama itu adalah obat-obatan, pengawet, dan penghangat, terutama untuk orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu kan ada musim dingin nih, ya kan? Mereka nih untuk menghadapi musim dingin membutuhkan penghangat dan juga pengawet obat-obatan. Didapatkannya dari mana? Didapatkannya itu dengan cara mendapatkan rempah-rempah. Di sini walaupun gambarnya mayat ya, sepertinya mumi nih ya. Jadi bukan cuma pengawet mayat aja, tapi di sini juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan. Oke, jadi jangan mentang-mentang ini gambarnya mayat, kalian menganggap ini pengawet mayat doang ya. Tapi di sini juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam perdagangan di masa dulu itu ada 2. Yang pertama ialah jalur sutra. Yang kedua ialah jalur rempah. Kalau jalur sutra nih biasanya dikenal juga dengan Silk Road, atau bisa dipahami juga jalur sutra ini sebagai jalur darat. Jalur darat ini menghubungkan Cina dan Laut Tengah atau Mediterania melalui Asia Tengah. Karena jalur sutra ini berada di darat, maka transportasi utamanya ialah kuda, unta, keledai, kereta kuda. Jangan ngebayangin ada mobil ya, karena mobil zaman dulu belum ada. Oke, kemudian nih komoditi utamanya ada banyak, tapi yang paling utama dan yang paling banyak dicari ialah kain sutra.
Karena saat itu kain sutra ini banyak disukai oleh bangsa Romawi, Cina, Jepang, dan sebagainya. Bahkan nih kalau kalian tahu, sutra ini asal muasalnya berasal dari Cina. Jadi saat itu tuh banyak banget yang beli sutra di jalur sutra. Oke, jalur perdagangan kedua nih, kita ada jalur rempah nih. Jalur rempah bisa dipahami juga dengan jalur laut. Kalau sutra tadi darat, kalau rempah ialah jalur laut. Jalur laut atau jalur rempah ialah jalur perdagangan yang ada di Nusantara. Komoditi utamanya apa sih, Bu? Nah, kalau jalur sutra komoditi utamanya sutra. Kalau di jalur rempah, komoditi utamanya ialah rempah. Oke, untuk transportasinya nih, transportasinya itu ada dua. Karena di jalur laut berarti transportasi perdagangannya apa? Kalau di jalur laut? Kapal, betul. Kapalnya kapal apa? Pintar, berarti kalian udah baca ya di rumah. Aduh, pintar banget emang. Jadi ada kapal layar dan ada kapal uap. Nah, peralihan dari kapal layar ke kapal uap dikarenakan revolusi industri. Wow, pinter banget emang nih ya anak-anak ibu. Jadi dikarenakan revolusi industri ini terjadi di sekitaran abad ke-14 hingga ke-15. Abad ke-18 hingga ke abad 19. Itu terjadinya di India. Ya Allah, baru juga dipuji ya. Oke, Ratu Elizabeth dari mana? Nah, berarti revolusi industri ini dari mana? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ini tadi ya, efek peralihan transportasi dari kapal layar menjadi kapal uap merupakan efek dari revolusi industri di Eropa. Membuat para pedagang dapat mengangkut barang dagangan atau rempah-rempah lebih banyak. Jadi contohnya gini nih. Kita umpamakan kalau kita ini sebagai pedagang, tempo dulu. Kalau kita di jalur sutra itu kan menggunakan transportasi kuda atau kereta kuda. Kalau kita kan sebagai pedagang pasti bawa barang dagangan dong, ya nggak? Kalau di jalur sutra, komoditi atau barang dagangan yang kita angkut itu cuman sedikit. Tapi di kapal atau di jalur rempah kita bisa ngangkut tuh banyak barang dagangan yang mau kita jual, yang mau kita beli sebanyak-banyaknya. Makanya banyak banget pedagang-pedagang saat itu yang beralih awalnya dari jalur sutra ke jalur rempah. Oke, sampai sini paham nggak? Benar, paham? Oke, nih ternyata di adanya jalur perdagangan itu cuman bukan berdampak pada jalur ekonomi atau perdagangan, tetapi di sini memiliki dampak-dampak lain. Yang pertama ialah interaksi manusia, pertukaran komoditas, budaya, penyebaran agama, penyebaran wabah penyakit, ilmu pengetahuan, dan seni. Karena saat itu, contoh nih di jalur rempah itu kan ada orang Arab, ada orang India, ada orang Cina. Mereka saling ketemu, saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, bertukar budaya, hingga akhirnya mereka saling menyebarkan agama, budaya, dan lain-lain. Dari sini jalur perdagangan itu bukan cuman ngomongin dagangan doang, ngomongin ekonomi doang. Tapi di sini banyak hal yang diobrolkan atau banyak hal dampak yang ada di jalur perdagangan. Sampai sini paham? Paham. Oke, sebelumnya ada game nih buat kalian. Bentar ya. Oke, pertanyaan nomor 1 ya. Oh, nomor 10 dulu. Nih, apa nih? Peralihan kapal layar ke kapal uap. Revolusi. Siapa? Revolusi industri.
Oke, revolusi industri. Coba ya kita jawab, benar gak nih? Oke, betul. Kemudian nih pertanyaan nomor 2. Komoditi rempah yang utama ada berapa? 3. Oke, pinter berarti. Ya, betul lagi nih. Sekarang nomor 3. Rempah yang ditemukan di Banten. Oke, kita klik sebentar. Kemudian nomor 4. Oh, 8 dulu. Nih, komoditi utama di jalur rempah. Apa? Rempah. Oke, betul. Yang mana lagi nih? 5 ya. Sebelum mendapatkan rempah di Nusantara, ada lada nih rempahnya. Didapatkan di daerah mana? India. Wow, pinter banget ya kalian ya. Kemudian nih nomor 1, jalur perdagangan. Astagfirullahaladzim. 2. Oke, betul. Nomor berapa? 4. Rempah yang hanya ditemukan di Pulau Banda. Pala. Oh, kurang A, maaf. Oke, betul lagi ya. Ayo nih, 7. Rempah yang didapatkan di Sri Lanka. Kayu manis. Sepertinya ulangan bisa 100 ya. Amin. Oke, nomor 9. Komoditi utama di jalur sutra. Kain sutra. Oke, kain sutra. Nih, satu lagi. Sebutkan satu di antara 3 bangsa yang berjualan di jalur rempah. Nah, tadi. Arab. Oke. Selain Arab, ada apa lagi? India. Oke, coba diulang. Ada 3. Yang pertama Arab. India. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, sebentar. Omar ya. Ini pas. Saya izin bertanya, Bu. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Oke, revolusi industri. Jadi, revolusi industri itu merupakan sebuah revolusi yang terjadi di Inggris. Tepatnya apa sih nih, gitu kan? Jadi awalnya di Inggris itu banyak pekerjaan-pekerjaan, baik itu di pabrik, baik itu di perkebunan, menggunakan tenaga manusia. Kemudian setelah ditemukannya mesin nih, beralih yang awalnya digunakan oleh tenaga manusia, menggunakan tenaga mesin. Makanya dikarenakan adanya mesin, kapal yang tadinya menggunakan tenaga angin, ialah kapal layar, berubah menjadi kapal uap bermesin Makanya daya tampungnya lebih banyak, kemudian lebih cepat. Paham, Omar? Oke, untuk pertanyaan kedua siapa? Oke, silakan. Saya izin bertanya, apa perbedaan jalur sutra dan jalur rempah? Oke. Siapa namanya tadi? Arkan. Oke. Jadi begini, jalur sutra, perbedaan jalur sutra dan jalur rempah. Jalur sutra ialah jalur laut. Bisa dipahami juga dengan jalur laut. Kalau jalur rempah ialah jalur sutra, maaf kebalik. Jalur sutra ialah jalur darat. Sedangkan jalur rempah ialah jalur laut. Nah, transportasinya aja udah beda nih. Kalau di darat menggunakan kuda, keledai dan kereta kuda. Sedangkan kalau di jalur rempah,
Karena jalur laut menggunakan iya, betul. Dan komoditi perdagangannya pun beda. Kalau di jalur sutra ialah kain sutra. Kalau di jalur rempah ialah rempah. Bagaimana? Paham? Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, Arka. Saya ingin bertanya, Bu, di antara jalur rempah dan jalur sutra, di manakah jalur yang sering dikunjungi? Oh, yang sering dikunjungi? Iya. Oke. Kasih Arka. Jadi awalnya nih dulu itu yang paling banyak dikunjungi ialah jalur sutra. Namun setelah adanya jalur rempah mulai beralih nih. Jalur rempah lebih populer. Karena apa? Karena tadi alat transportasinya. Kamu bayangin, misalkan kamu jadi pedagang, kamu kan pasti membawa barang dagangan yang banyak. Kalau kamu di jalur sutra, kamu nggak bisa nih bawa barang dagangan yang banyak. Sedangkan kalau di jalur rempah, kamu kan pakai transportasi kapal. Otomatis nih muatannya lebih banyak. Kemudian saat itu mulai ada peralihan yang awalnya kain sutra paling populer dan paling diminati, itu beralih jadi rempah. Apalagi setelah bangsa Eropa mulai berdatangan nih. Mulai rempah-rempah nih udah jadi nomor 1, bahkan dianggap rempah tuh lebih penting daripada kain sutra atau lebih penting daripada emas. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Saya ingin bertanya, kalau rempah-rempah berupa cengkih banyak ditemukan di mana, Bu? Kalau cengkih itu kebanyakannya di daerah Ternate atau Ambon. Paham? Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya, untuk rempah yang ditemukan di Banten itu ada apa saja ya, Bu? Di Banten. Oke. Kalau untuk di Banten itu ada rempah-rempahnya ada 2. Yang pertama itu lada dan yang kedua ialah merica. Nah, banyak juga nih selain di Banten, rempah-rempah itu banyak ditemukan di Aceh, khususnya lada ya. Ada di Aceh dan ada di Sumatera bagian selatan. Paham? Oke, ada lagi? Oh, oke. Saya izin bertanya, Bu. Para pedagang yang ada di jalur rempah itu dari rakyat pribumi aja atau ada yang lain? Oke. Jadi begini, para pedagang yang ada di jalur rempah itu bukan cuma rakyat pribumi atau rakyat di Nusantara doang. Tapi ada para pedagang dari luar negeri atau dari bangsa lain. Contohnya tadi ada dari Arab, ada dari Cina, dan ada juga dari India. Makanya kenapa nih jalur rempah itu bukan cuma ngobrolin masalah perdagangan, karena ketiga bangsa ini juga ada penyebaran agama melalui orang Arab nih menyebarkan agama Islam, kemudian orang Cina menyebarkan agama Buddha dan sebagainya, kemudian orang India menyebarkan agama Hindu. Dari situ budaya juga karena perdagangan ini yang ada di jalur rempah. Ada lagi yang mau bertanya? Udah ya? Oke. Gimana nih? Paham nggak nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, jadi kesimpulannya di Nusantara ini terdapat hal yang sangat penting dan diminati oleh bangsa-bangsa luar, terutama oleh bangsa Arab, India, Cina, hingga orang-orang Eropa, yaitu rempah-rempah. Dari sekian banyaknya rempah yang ada di Nusantara, ada 3 nih yang jadi komoditi utama. Yang pertama cengkih, yang kedua pala, yang ketiga ialah lada. Dan ada 2 nih jalur perdagangan. Yang pertama jalur sutra, yang kedua jalur rempah. Kalau jalur sutra nih komoditi utama perdagangannya apa? Kalau jalur rempah, transportasi utama di kain sutra itu apa?
Oke, kalau di jalur rempah? Oke. Nah, mungkin cukup sekian. Cuman nih kalian untuk mengasah kemampuan lebih lanjut, coba buka bukunya di halaman 49. Ada latihan 3.1. Tolong dikerjakan, oke? Ya, Bu. Minggu depan harus sudah selesai. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi